Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tidak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu luang terhadap kami dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih pula kepada Ibu dosen pengampu Psikologi Kepribadian 2 Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah bersedia dalam menonton video presentasi kami kelompok 4 yang berjudul Teori Psikologi Eksistensial dari Rollo May. Nah teman-teman, sebelum lanjut izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 kelas 2B, dimana saya sendiri Nur Habibi Siregar dengan NIM 2206242, dan teman saya Wirzatul Ahya Maulina dengan 2206240, dan teman saya Rahmi Makfira dengan NIM 2206241. Nah teman-teman, sebelum lanjut pada pembahasan yaitu teori psikologi eksistensial, ada baiknya kita mengenal biografi dari Bapak Rollo May ini, yaitu sebagai pencetus teori tersebut. Nah di sini kita bisa lihat potret dari Bapak Rollo May sendiri. Nah di mana Rollo May ini lahir pada tanggal 21 April 1909 di Ada, Ohio. Nah, jadi pada tahun 1930 itu ia menerima gelar sarjana di Oberlin College di Ohio. Nah, sementara pada tahun 1993 ia berkelana ke Eropa bagian timur dan selatan. Tujuannya itu untuk menjadi tutor bahasa Inggris di Anatolia College dan Saloniki di Yunani. Nah, pada tahun 1946 itu May juga membuka tempat prakteknya sendiri, dan 2 tahun kemudian bergabung dengan akademis di William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh teman kita sebagai pemateri kedua. Nah, jadi ini sekilas latar belakang eksistensialis. Psikologi eksistensial modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard, filsuf dan teolog Denmark. Teorinya yaitu, yang pertama ada menentang bahwa melihat manusia hanya sebagai objek, yang kedua ada menentang pandangan bahwa persepsi subjek adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang, dan yang ketiga ada menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Nah, pandangan Kierkegaard hanya memiliki sedikit pengaruh, tetapi 2 filsuf Jerman yaitu Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger membantu mempopulerkan filsafat eksistensial pada abad ke-20. Nah, jadi kita harus mengetahui apakah itu eksistensialisme. Nah, elemen yang dimiliki oleh pemikiran eksistensialisme yaitu yang pertama ada eksistensi ada sebelum asensi, dan yang kedua yaitu eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Yang ketiga ada manusia mencari tahu arti kehidupan dari mereka. Yang keempat yaitu para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Yang kelima yaitu para eksistensialis pada dasarnya anti-teoritis. Baik, selanjutnya yaitu struktur kepribadian atau konsep dasar terbagi menjadi 2, yaitu being in the world sama non-being. Being in the world yaitu berasal dari bahasa Jerman, yaitu Dasein, yang berarti untuk hadir di sana. Banyak orang yang memiliki rasa kecemasan atau kesedihan yang diakibatkan oleh masalah diri sendiri atau dunia mereka. Manusia mengalami 3 bentuk being in the world, yaitu yang pertama umwelt hubungan yaitu lingkungan sekitar. Yang kedua ada midworld, yaitu hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga eingeworld, yaitu hubungan kita dengan diri sendiri. Kedua yaitu ada non-being, yaitu kesadaran atas diri sendiri sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang berakibat pada ketakutan akan non-being atau kehampaan. Ketakutan atas non-being yaitu kita lari dari membuat pilihan, yaitu kita membuat keputusan tanpa mempertimbangkan siapa diri kita dan apa yang kita mau. Contohnya itu seperti ketakutan akan kematian. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian oleh
Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangan kepribadian dari teori psikologi eksistensial ini, di mana perkembangan kepribadian sendiri itu terbagi menjadi 6 pada teori ini. Yang pertama itu ada kecemasan. Nah, May mendefinisikan kecemasan itu sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia bukan menjadi apa-apa. Jadi, simpulnya, seseorang itu menyadari bahwa kondisinya itu sedang tidak baik-baik saja karena ia merasa kondisinya itu dapat dihancurkan, dan ketika dihancurkan dia bakal merasa kondisinya itu bukan lagi menjadi apa-apa. Jadi eksistensinya itu tidak sedang baik-baik saja atau ia mengalami kecemasan. Nah, selanjutnya May juga mengatakan bahwa kecemasan itu adalah bagian memusingkan dari kebebasan, dimana ketika kita ingin mendapatkan kebebasan, kita pastinya akan merasakan yang namanya kecemasan. Nah, jadi kebebasan itu tidak bisa datang tanpa adanya kecemasan. Begitu pula sebaliknya. Nah, maksudnya itu kebebasan tidak bisa datang tanpa adanya kecemasan. Kenapa? Karena ketika kita ingin bebas, kita harus menyingkirkan yang namanya kecemasan. Nah, kecemasan itu merupakan perkembangan kepribadian yang dimiliki setiap orang menurut teori psikologi eksistensial tersebut. Nah, teman-teman, kecemasan itu juga terbagi menjadi 2, di mana yang pertama itu ada kecemasan normal. Nah, jadi kecemasan normal ini adalah kecemasan yang normal terjadi pada setiap orang. Jadi contohnya tuh ketika kita lagi sendiri di sebuah gang sempit atau gelap, nah mungkin kita akan merasakan kecemasan ketika kita merasa diri kita tidak aman. Nah, yang kedua itu ada kecemasan neurotik. Jadi contoh dari kecemasan neurotik ini adalah kecemasan yang kita sendiri tidak menyadari apa yang membuat kita cemas. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, biasanya kecemasan neurotik ini sendiri terpengaruh oleh keadaan-keadaan sebelumnya yang memang mempengaruhi masa kini. Nah, jadi perkembangan kepribadian yang kedua itu ada rasa bersalah, di mana May mengidentifikasikan 3 bentuk dari perasaan bersalah. Di antaranya itu ada amwell, di mana amwell ini sendiri adalah rasa bersalah yang muncul karena hasil keterpisahan dengan alam. Nah, jadi contoh kecilnya itu ketika kita memiliki pendingin ruangan yang secara otomatis akan membuat pemanasan global ya teman-teman. Nah, jadi hal ini tentunya akan membuat rasa bersalah pada diri kita karena kita memiliki pendingin tadi. Nah, hal tersebut juga akan membuat kita merasa terpisah dengan alam karena kita merusak alam seperti itu. Atau mungkin penebangan pohon secara liar karena keuntungan di sebelah pihak. Nah, hal tersebut pastinya memicu rasa bersalah oleh seseorang tadi karena keterpisahannya dengan alam. Nah, yang selanjutnya tuh ada midwell, di mana midwell ini sendiri adalah perasaan atau rasa bersalah yang muncul karena ketidakmampuan kita melihat dunia orang lain atau perspektif kita hanya dari sebelah pihak, yaitu selalu mementingkan diri kita. Atau contohnya tuh kita tidak memandang kepentingan orang lain dan hanya memandang kepentingan kita yang selalu kita utamakan atau selalu kita dahulukan. Nah, itu hal tersebut dapat memicu rasa bersalah kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya tuh ada Eigenwell, di mana Eigenwell ini adalah rasa bersalah yang muncul akibat dari penyangkalan atas potensi yang dimiliki. Nah, ini sendiri itu adalah rasa bersalah yang terjadi terhadap diri kita ya teman-teman, di mana kita merasa bersalah atas penyangkalan potensi kita. Jadi contohnya ketika kita melakukan kesalahan ataupun ketika kita menyangkal adanya potensi dalam diri kita tidak mampu mengekspresikannya. Nah, hal tersebutlah yang akan memicu rasa bersalah kepada diri kita. Jadi, singkatnya atau simpulannya, rasa bersalah tadi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unwell, rasa bersalah dengan alam, ada midwell, rasa bersalah kepada orang lain, dan eigenwell, rasa bersalah kepada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tuh ada yang ketiga, intensionalitas, di mana intensionalitas ini adalah struktur yang memberikan makna pada pengalaman dan bisa membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Nah, jadi intensionalitas ini adalah struktur yang memberikan makna kepada kita ketika kita memiliki suatu pengalaman, dan pembelajaran dari suatu pengalaman tadi itu yang akan membuat kita mampu mengambil keputusan tentang masa depan kita tadi. Jadi hal ini lebih pada kesadaran kita tentang apa
makna yang dapat kita ambil tentang pengalaman kita tadi. Nah, jadi tanpa intensionalitas ini, manusia tidak dapat bertindak sesuai pilihannya. Nah, jadi intensionalitas ini sangat dibutuhkan karena pemberian makna setiap pengalaman dalam kehidupan kita itu akan dapat membantu kita bertindak sesuai pilihan kita. Nah, selanjutnya May menggunakan istilah intensionalitas ini untuk menjembatani antara jarak subjek dan objek. Nah, selanjutnya perkembangan kepribadian yang keempat itu ada kepedulian, cinta, dan keinginan. Dimana May mendefinisikan kepedulian di sini yaitu berarti menganggap seseorang sebagai sesama manusia. Nah, jadi ketika kita memandang seseorang sesama manusia, otomatis kita akan merasakan yang namanya kepedulian sesama atau sebagai makhluk sosial. Nah, selanjutnya tuh ada cinta, dimana cinta ini adalah suatu perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain serta penegasan nilai dan perkembangan dari orang lain tersebut sama seperti diri kita sendiri. Nah, jadi kita memiliki perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain. Nah, tumbuhlah cinta tadi dengan penegasan nilai perkembangan yang sama seperti diri kita sendiri. Jadi kita menganggap seseorang itu seperti diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita, seperti itulah kita mencintai orang lain, sama seperti diri kita. Itu adalah definisi yang dikatakan oleh Rollo May. Nah, selanjutnya itu ada keinginan, di mana May mendefinisikan kapasitas untuk mengatur diri kita. Keinginan itu adalah kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tentu dan menuju suatu sasaran yang dapat terjadi. Nah, jadi keinginan di sini adalah suatu kapasitas diri seseorang supaya dalam pergerakannya itu arahnya itu tentu dan menuju suatu sasaran yang dapat terjadi. Jadi contohnya tuh ketika kita menginginkan sesuatu, pastinya kita memiliki kapasitas untuk mengatur diri kita. Jadi contohnya ketika kita ingin makan jajan, pastinya contoh kecilnya itu kita akan melakukan usaha seperti memiliki uang terlebih dahulu dengan cara bekerja atau bagaimana sehingga kita dapat mengatur diri kita agar kita mendapatkan duit sehingga kita dapat membeli apa yang kita inginkan tadi. Itu contoh kecilnya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada bentuk-bentuk cinta. Yang pertama itu ada seks. Nah, jadi seks itu adalah naluri yang disalurkan dari seseorang kepada lawan jenisnya. Nah, yang kedua itu ada eros, di mana eros ini juga adalah suatu bentuk cinta yang biasa disalurkan dengan mengambil keputusan untuk memilih kehidupan yang lanjut seperti pernikahan. Jadi cinta yang memiliki suatu hubungan. Selanjutnya tuh ada philia, di mana philia ini adalah suatu cinta yang disalurkan kepada orang-orang terdekat. Jadi contohnya tuh seperti sahabat, seperti itu. Jadi tapi sahabat yang dimaksud dalam hubungan dalam bentuk-bentuk cinta ini, terutama philia ini, cinta terhadap sahabat ini adalah cinta yang memang sudah melakukan hubungan yang intens dan dapat memahami satu sama lain. Nah, selanjutnya tuh ada agape, di mana agape ini adalah bentuk cinta yang kita berikan berupa penghargaan kepada seseorang. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada kebebasan dan takdir. Nah, jadi kebebasan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebebasan eksistensial atau freedom of doing, di mana kebebasan eksistensial ini adalah kebebasan kita untuk melakukan apa saja yang kita mau atau yang kita kehendaki tanpa adanya gangguan atau rasa cemas yang kita miliki. Jadi kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kebebasan esensial, di mana kebebasan esensial ini adalah kebebasan terhadap kita untuk menjadi apa yang kita mau atau menetapkan menjadi apa diri kita nanti ke depannya, atau freedom of being, bebas menjadi apapun yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ada takdir. Jadi apakah yang dimaksud dengan takdir? Nah, Rollo May sendiri mendefinisikan bahwasanya takdir itu adalah sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing kita. Nah, jadi di sini May juga mengatakan bahwasanya takdir itu adalah rancangan dari alam semesta. Akan tetapi, rancangan tersebut itu berbicara atau dapat diwujudkan melalui rancangan dari kita masing-masing, sebagai target kita. Nah, jadi takdir itu adalah tujuan kita, pemberhentian terakhir kita, dan juga takdir kita yang akan kita capai dalam diri kita.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Selanjutnya ada psikopatologi. Menurut Mai, sikap apatis dan kekosongan bukan kecemasan dan rasa bersalah, adalah penyakit zaman modern. Tanpa suatu tujuan dan target, manusia menjadi sakit dan mulai terlibat dalam bermacam perilaku yang menghancurkan dan merugikan diri sendiri. Mai memandang psikopatologi sebagai hilangnya komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk membagi diri kita untuk mereka. Dan orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka, sehingga mereka kehilangan kebebasannya, mengembangkan gejala-gejala neurotik, tidak untuk mendapatkan kebebasan mereka, tetapi untuk melepaskannya. Misalnya ada aplikasi teori Rollo May, yaitu bagaimana seorang terapis menolong pasiennya menjadi manusia yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, jadi menurut May, yaitu May tidak memiliki metode khusus dalam terapi, mereka hanya memiliki diri mereka dan kemanusiaan mereka untuk ditawarkan. Dan menantang pasien untuk menghadapi takdirnya, kecemasan, dan rasa bersalah. Dengan membangun pertemuan saya, yang berarti terapis memiliki empati atas pengalaman pasien dan terbuka atas dunia subjektif dari pasien. Dan May juga mendeskripsikan terapi adalah sebagian dari agama, sebagian ilmu pengetahuan, dan sebagian hubungan pertemanan. Sekian video presentasi dari kami, kurang dalam ini kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.